Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu berada. Hari-hari ini kita ada di dalam situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah terpapar COVID-19. Ada juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita pulang ke rumah Bapa di surga. Ada begitu banyak kekacauan ekonomi, keadaan kita yang saat ini begitu sulit. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah yang dapat menolong kita? Tidak ada lain selain firman Tuhan menjadi sumber pertolongan bagi kita. Hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang pertama dan yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 91 ini ditulis di dalam satu konteks, yaitu pada saat itu terjadi peperangan, dan saat itu terjadi keadaan yang sangat genting, emergency. Maka Mazmur ini menjadi sumber pertolongan ketika mereka menghadapi bahaya. Mazmur ini seringkali disebut dengan Mazmur 911. Di Amerika Serikat ketika ada bahaya, seorang menelpon pusat 911 dan polisi datang menolong kepada orang yang sedang di dalam keadaan bahaya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini ayat yang pertama di situ dikatakan dengan jelas, yaitu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kita katakan situasi yang begitu bahaya, peperangan yang begitu mencekam. Pemazmur mengatakan orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongan. Di dalam bagian ini saudara-saudara menggambarkan seseorang yang terus-menerus ada di dalam perlindungan Tuhan. Hidupnya akan selamat, hidupnya akan mengalami pertolongan, perlindungan, kekuatan daripada Tuhan. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa orang yang berlindung di dalam Tuhan hidupnya mengalami kekuatan dan topangan? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini dikatakan bahwa kita mendapatkan perlindungan dan kekuatan karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tinggi di dalam terjemahan aslinya, di situ dikatakan dia adalah El Elyon. Allah yang maha tinggi, lebih tinggi dari semua persoalan-persoalan hidupmu. Lebih tinggi dari seluruh kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi. Dia sanggup, karena dia adalah Allah yang maha tinggi, El Elyon. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Allah bukan hanya Allah yang maha tinggi, tetapi dia juga adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang almighty. Dia adalah Allah yang penuh dengan kekuatan dan kekuasaan, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Hari ini mungkin saudara berkata, tidak mungkin hidupku berjalan lagi. Aku menghadapi situasi yang buntu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, karena dia adalah El Shaddai. El Shaddai ini bukan hanya berbicara Allah yang maha kuasa, maha kuat, tetapi Allah itu juga di dalam gambarannya, di dalam terjemahan aslinya, itu kata yang dipakai adalah kata Shad. Kata Shad ini saudara-saudara, ibaratnya seperti seorang ibu yang menyusui akan bayinya. Ketika sang bayi disusui oleh sang ibu, di situ dia merasa nyaman,
aman. Sang ibu memberikan semua kebutuhannya. Artinya saudara-saudara, kita bisa berlindung kepada Allah. Bukan hanya Dia Maha Kuasa, tetapi bagikan seorang ibu yang membuat nyaman akan bayinya, mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan bayinya. Dan itulah yang membuat hidup kita tenang. Hari ini saudara-saudara, apa yang terjadi dalam hidupmu? Kembalilah kepada Tuhan. Berlindunglah kepada Dia. Karena Dia adalah El Elyon. Dia adalah El Shaddai. Di situ kita boleh mendapatkan keyakinan bahwa Dia lebih tinggi daripada seluruh situasi hidup kita. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang mencukupi semua kebutuhan hidup kita. Dan di situ kita tetap tenang. Kita tetap mengalami pertolongan daripada Tuhan. Apapun yang saudara hadapi, kembalilah kepada Tuhan. Berlindunglah kepada Dia, sumber perlindungan dan pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa Tuhan sumber perlindungan bagi setiap kami. Kuatkan kami Tuhan di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi. Di tengah-tengah tetesan air mata. Di dalam pergumulan yang saat ini kami sedang lalui. Kiranya pertolongan daripada Tuhan menjadi sumber perlindungan kami yang kuat. Apapun yang terjadi di sekitar kami, kami boleh percaya Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah setiap jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan hidup mereka. Mereka tetap memegang tangan Tuhan, berjalan dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam perlindungan Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.